Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Selamat berjumpa kembali lewat media online bersama ibu dalam pelajaran matematika di semester 2. Baik, hari ini yang kita bahas judulnya adalah barisan dan deret aritmetika. Barisan dan deret aritmetika. Jadi kalau di modul itu ada pembahasan tentang pola bilangan. Nah, itu nanti akan kita bahas di akhir, termasuk notasi sigma. Jadi kita dahulukan dulu ada barisan dan deret aritmetika. Pengertiannya dulu, apa sih barisan aritmetika itu? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan, jadi kumpulan bilangan yang selisih antar suku-sukunya itu sama. Jadi misalnya ibu punya barisan bilangan 1, 6, 11, 16 dan seterusnya. Nah, kita lihat selisihnya. 1 ke 6 selisihnya 5 atau bertambah 5. 6 ke 11 bertambah 5. 11 ke 16 bertambah 5. Jadi kalau dia selisihnya seperti ini selalu sama, maka dia disebut dengan barisan aritmetika. Beda misalnya 1, 3, 9 dan seterusnya. 1 ke 3, 1 menjadi 3 itu selisihnya adalah, nah, kemudian 3 ke 9 selisihnya adalah 6, kemudian 9 ke 27 selisihnya adalah berapa? 18. Nah, ternyata selisihnya tidak sama. Maka barisan yang kedua ini bukan disebut barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika ini seperti yang contoh yang pertama ini tadi, selisihnya sama. Kalau dia nambah ya nambahnya sama, kalau dia berkurang, berkurangnya juga sama. Jadi barisan aritmetika bisa bertambah, bisa berkurang, asalkan selisih antara bilangan-bilangannya itu sama. Nah, misalnya kayak gini, 6, kemudian 2, kemudian min 2, dan kalau kita teruskan dapat 6 min 2, min 6 dan seterusnya. 6 menuju 2 berkurang 4, jadi min 4. 2 ke min 2 juga berkurang 4. Min 2 ke min 6 juga berkurang 4. Nah, selisihnya ini sama, beda-bedanya ini sama. Nah, jadi barisan yang pertama dan yang ketiga ini kita sebut dengan barisan aritmetika karena selisih antar bilangannya sama. Oke, sekarang kita perhatikan 1, 6, 11, 16 dan seterusnya. Kemudian 6, 2, min 6 dan seterusnya. Jadi masing-masing antar bilangan ini, masing-masing bilangan ini 1, 6, 11, 16 atau 6. Jadi masing-masing angkanya ini disebut dengan suku. Nah, ada yang namanya suku pertama. Suku pertama itu letaknya jelas paling pertama. Ini suku pertama. Suku pertama dilambangkan dengan A atau awal. Kemudian selisih antar bilangan-bilangannya ini disebut dengan beda. Nah, jadi kalau A itu adalah suku pertama atau U1 atau awal. Kemudian B adalah beda atau selisih. Nah, yang pertama tadi 1, 6, 11, 16 itu awalnya adalah 1, kemudian selisihnya atau bedanya adalah 5, positif 5 karena dia bertambah. Sedangkan yang ini 6, 2, min 2 dan min 6 dan seterusnya ini awalnya adalah 6, kemudian bedanya adalah min 4. Nah, dalam barisan aritmetika ada yang namanya rumus suku ke n. Jadi suku ke n, suku pertama atau suku kedua, suku ketiga itu ditentukan dengan cara suku ke n sama dengan A plus n kurang 1 kali B. Kemudian ada yang namanya B. Apa itu? Beda atau selisih. Beda diperoleh dari mana? Suku kedua dikurangi suku pertama. Atau dalam bahasa rumus, suku ke n dikurangi dengan suku ke n-1. Jadi bisa saja suku ke-7 dikurangi suku ke-6. Jadi berkurang 1 sesudah dikurangi sebelum. Begitu ya, jelas insya Allah. Kita mulai langsung ke pembahasan soal. Silahkan lihat modulnya. Di sana soal nomor 1, 1A dan 1B. Nomor 1A. Nah, tentukan suku pertama, B
beda rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan berikut. Jadi barisan yang pertama adalah 1, 4, 7, 10 dan seterusnya. Kita bahas A-nya atau awalnya adalah 1. Kemudian bedanya atau beda. Suku kedua bisa dikurangi dengan suku pertama. Suku keduanya adalah 4 dikurangi dengan suku pertamanya 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Cukup mudah ya. Kemudian rumus suku ke N. Rumus suku ke N yang berlaku untuk barisan ini saja. Kita masukkan ke rumus umumnya dulu. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A-nya berapa? A-nya 1. Ditambah N kurang 1 kali B. B-nya adalah 3. Kita selesaikan seperti biasa. 1. N kali 3, 3N. Karena positif kita tulis plus. Min 1 kali 3, min 3. Jadi kalau negatif kita tulis min. Jadi rumus suku ke N-nya adalah ini. N biasa ditulis lebih dahulu, jadi 3N. Kemudian angka kita kurangkan 1 dikurangi 3 min 2. Jadi rumus suku ke N yang berlaku untuk barisan ini adalah UN sama dengan 3N min 2. Selanjutnya yang ditanyakan adalah suku ke 10, berarti U10. Bisa kita lakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, karena kita sudah menghitung ini, kita tinggal masukkan aja 3 kali 10 dikurangi 2. 3 kali 10 berarti 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Cukup mudah ya. Atau bisa juga kita gunakan rumus yang ini. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Suku ke N sama dengan A. Kita masukkan A-nya tadi adalah 1. N min 1. Ini U10 ya. Ini ditanyakan adalah U10. U10 berarti N kurang 1. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kalikan B-nya. B-nya berapa? 3. Berarti. Jadi U10 sama dengan 1 ditambah 9 kali 3, 27. 1 tambah 27 adalah 28. Nah, hasilnya sama. Seperti ini. Cukup mudah ya. Kemudian yang nomor 1B. Silahkan lihat di modulnya. Yang nomor 1B itu adalah 2, min 2. Kemudian min 6, min 10 dan seterusnya. Awalnya berapa? Awalnya adalah 2. Kemudian yang kedua, bedanya kita hitung dari suku kedua dikurangi suku pertama, berarti min 2 suku kedua. Kemudian dikurangi suku pertama berarti dikurangi 2. Berapa? Min 2 dikurang 2, min 4. Jadi bedanya adalah min 4. Udah. Kemudian kita diminta mencari suku ke N. Rumus suku ke N berarti UN-nya sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Suku ke N sama dengan masukkan nilai A 2 ditambah N kurang 1. Kalikan bedanya min 4. Suku ke N-nya dicari dengan cara 2. Nah, N kali min 4, min 4N. Min 1 kali min 4 plus 4 atau positif 4. Sehingga rumus suku ke N-nya kita tulis N-nya terlebih dahulu min 4N. 2 tambah 4 plus 6. Seperti itu. Atau karena N-nya negatif, boleh kita taruh di belakang UN sama dengan 6 dikurang 4N. Selesai. Selanjutnya yang ditanyakan adalah suku ke 10. Suku ke 10 dicari bisa dengan rumus ini. U10 sama dengan berarti 6 dikurangi 4 kali 10. Nah, U10 sama dengan 6 dikurangi 40. Berapa 6 dikurang 40? Negatif 34 atau min 34. Atau kalau mau dicari, kalau misalnya rumus yang ini belum dicari, bisa kita carikan ke rumus asalnya. Suku ke N sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Suku ke 10 sama dengan A.
A-nya adalah 2 ditambah N kurang 1. Ini N-nya ada 10, berarti 10 kurang 1, 9 kali bedanya adalah min 4. 2. 9 kali min 4 min 36. Sama dengan berapa? Min 34. Nah, mudah. Cukup mudah ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 2. Silahkan dibaca apa yang diketahui dari sana. Tahun pertama memproduksi 5.000 unit barang. Tahun pertama, namanya pertama pasti kita sebut dia sebagai awal. Yang diketahui adalah awalnya adalah 5.000. Nah, selanjutnya apa? Tahun-tahun berikutnya turun secara bertahap. Turun secara bertahap berarti dia bedanya karena dia turunnya tetap, bertahap, selalu sama, selalu 80, turun berarti kita punya min 80. Kalau dia bertambah maka dia positif. Oke, pada tahun berapa perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang? Tahun berapa? Karena ini kan tahun berapa, berarti kita punya yang ditanyakan adalah N, atau saat UN sama dengan 3.000, nah N-nya itu berapa? Seperti itu. Oke, ini soal cerita, dipahami nanti. Ya, kayak gini gimana caranya? Gak usah bingung, kita punya rumus umumnya tadi. Suku ke N ditentukan dengan cara A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan 3.000. Masukkan saja A-nya. A-nya adalah 5.000. Ditambah N kurang 1. N-nya belum diketahui, berarti N kurang 1. Kalikan bedanya. Bedanya berapa? Min 80. Sama dengan 3.000. Sama dengannya sesuai dengan yang diketahui dari soal. Tulis aja dulu 5.000. Ini jangan tulis. N kali min 80 berarti min 80 N. Min 1 kali 80 berarti plus 80. Sama dengan 3.000. Nah, selanjutnya selesaikan aja. Min 80 N sama dengan 3.000 dikurang 80 dikurang 5.000. Min 80 N sama dengan jeng 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 berapa? Min 2080. Jadi ini dikurangin ini. Jadi N-nya berapa? Min 2080 dibagi dengan min 80. Hasilnya adalah 26. Jadi pada tahun ke-26 perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang. Nah, nanti silahkan dicek. Benarkah U26 sama dengan 3.000? Nah, bisa kita cek U26 apakah benar sama dengan 3.000? Kita ngeceknya seperti ini. U26 berarti A ditambah N kurang 1. 26 dikurang 1 berarti 25 kali B. A-nya kita masukkan, nilainya adalah 8.000 ditambah 25 kali bedanya adalah min 80. Nah, 5.000 positif kali negatif jadi negatif, 25 kali 80 adalah 2.000. Nah, 3.000. Nah, gitu ngeceknya. Ternyata benar U26 adalah 3.000. Udah ya, bisa dipahami. Selanjutnya adalah kita soal nomor 3. Soal nomor 3 ini termasuk soal yang paling
sering ditanyakan dalam soal ujian, soal ulangan, dan yang lain-lainnya. Yang diketahui, suku kelima sama dengan 16. Kemudian diketahui suku ke-11 sama dengan 34. Yang ditanyakan adalah suku ke-30 sama dengan berapa. Oke, kita kerjakannya seperti ini. U5 sama dengan U5 itu ditentukan dengan cara A ditambah 4B. Kita masukkannya ke rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi ini dipakai terus. Jadi U5 itu adalah A, kemudian 5 kurang 1, 4. Jadi A tambah 4B sama dengan 16. Berikutnya U11 berarti A ditambah 10B sama dengan 34. Gimana mengerjakan ini? Gunakanlah sistem persamaan linear dua variabel. A sama A sudah sama, berarti langsung kita kurangkan. A dikurang A 0, berarti 4 dikurang 10 adalah 4 dikurang 10 min 6B sama dengan 16 dikurangi 34 adalah min 18. Atau kalian ketika misalnya kalian agak susah seperti ini, kita gunakan yang suku yang besar dikurangi suku yang kecil. Jadi gini, A ditambah 10B sama dengan 34, kemudian A ditambah 4B sama dengan 16. Nah, seperti ini mungkin lebih mudah ya. Dikurangkan A dikurang A 0. 10B dikurang 4B sama dengan 6B. 34 dikurangi 16 sama dengan 18. Jadi B-nya sama dengan 18 dibagi dengan 6 sama dengan 3. Oke, dapat B sama dengan 3. Silahkan pilih salah satu. Pilih yang angkanya kecil saja ya. Jadi kita punya A tambah 4B sama dengan 16. B-nya tadi 3, berarti A ditambah 4 kali 3 sama dengan 16. A plus 4 kali 3, 12 sama dengan 16. Nah, sehingga A-nya langsung dapat 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, jadi kita peroleh A sama dengan 4, kemudian B sama dengan 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah suku ke-30. U30-nya sama dengan berapa? Masukkan lagi ke rumus asalnya. Rumus asalnya A plus N-1. A plus N-1 berarti A plus 30 kurang 1 berarti 29 kali B. Nah, seperti ini. U30 sama dengan A plus 29 kali B. Berarti U30 sama dengan A-nya 4 plus 29 kali bedanya adalah 3. 4 plus 29 kali 3 adalah berapa? 87. 20 kali 3 adalah 60. 20 kali 3 adalah 60, kemudian 9 kali 3 27 berarti 87. 4 tambah 87 berarti 91. Selesai. Ya, kalau di soal itu ada sedikit kesalahan ketik. U30-nya A-nya adalah 4 bukan 30 ya. Jadi yang benar adalah ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga belajarnya tetap semangat walaupun di rumah saja. Mudah-mudahan kita doakan semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.